found that sun rose at last. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Kudengar sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera melakukan memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan saya yang mendengar siaran radio di Jepang mengumumkan berita tentang senjata-senjata. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Vikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Proklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini potong leher Gujarat, laku ke pojok itu sekarang dan potong leher temannya juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat tembak, Jepang sudah kalah oleh sekutu dan Belanda yang tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah itu harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manusia itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana buku kekuatan yang diperuntukkan itu. Apa tindakanmu untuk menyebabkan wanita dan anak-anak jika menyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk memperhatikan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah segera menuntut kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan menentang berita-berita yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah seperti kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Sepakat? Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Tetapi halnya akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI mendatang. Baiklah. Dengan
Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada buat saudara datang sebagai ini. Yang itu. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turun serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membantu mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan ketika mereka kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Maaf saya, Pak. Ya. Bisakah antarkan kami ke Rengas Dengklok? Baiklah, kalau begitu, naiklah. Sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Bapak, kesempatan kami demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kita coba berpendapat mengapa menunggu untuk kemerdekaan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentuk Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka. Mereka berhak terbebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan, oke? Oke. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memaafkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bang.
Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami tujuh kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kami melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Baiklah, mari kita pergi ke rumah Laksana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, ada kamu. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruang yang kalian butuhkan. Saya ingin pergi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia tahun ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita sudah berantem dulu. Karena kita berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya juga punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, kami setuju. Kami setuju. Kau ketik teks ini, proklamasi ini, dan jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bang. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup mengulaskan ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang mencairkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya yang merah putih. Menjadi Sang Saka ya Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bicarakan. Baik, Bu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kepercayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Relatif suhud. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kita akan kecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuda-pemudi rakyat Indonesia dan berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan. Itu ia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengarkan. Dengan ini kami menyatakan kebetulan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Hormat gerak.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ternyata penderitaan rakyat Indonesia tak langsung berhenti. Rakyat Indonesia harus berperang melawan penjajahan dunia lagi. Di antaranya adalah Bandung Lautan Api dan mempertahankan negara NKRI melalui jalur diplomasi, di antaranya melalui perundingan Roem-Royen. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api sendiri menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumi hangusan tersebut. Jenderal Ahmad Nasution yang dalam pertemuan di Regensweek sekitar Jalan Dewi Sartika setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, ia memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Jadi, saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir itu. Memang pembicaraan itu di Regensweek, di pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rugana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api, yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air. Ahmad Nasution, 1 Mei 1997. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka, tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Aceh Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpe, Garut. Dari puncak itu, Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Aceh Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul pun diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Sedikit kisah yang melatar belakangi istilah Bandung Lautan Api. Kala itu, pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonnell tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan mereka dengan pemerintah Republik Indonesia sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prinker yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonnell menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia atau TRI, sebutan bagi TNI pada masa itu, meninggalkan kota Bandung, mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan Nika. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau yang disingkat MP3
di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Di mana-mana, asap hitam mengepul membumbung tinggi dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 9 malam itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24 atau tengah malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membumbung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia, karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nika yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa inilah yang mengilhami lagu Halu Halu Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halu Halu Bandung secara resmi ditulis menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Mendengar bahwa mereka telah melakukan lipat ganda kepada tentara kita. Apakah saya sudah kita lakukan? Haruskah kita melawan Belanda? Ya, saya setuju dengan Anda, Bung. Namun apakah itu tidak terlalu beresiko untuk bangsa kita? Ya, itu memang sangat berisiko. Tapi kita tidak boleh diam. Sepertinya kita diskusikan. Baiklah, kami setuju dengan pendapat Anda. Pengawalnya. Langsung gas. Selamat datang. Sehubung adanya konflik Indonesia dan Belanda, kami pihak PBB menyarankan agar mempercepat perundingan. Apakah kamu konflik tersebut bisa diselesaikan dengan perundingan saja? Perundingan adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Baiklah. Saya selaku wakil yang diutus PBB akan Saya Roel, selaku Mendikti Indonesia bersama penasihat saya. saya Roel bersama penasihat saya dan wakil dari Belanda.
Perundingan ini diselenggarakan untuk membahas kepentingan Indonesia. Kami selaku pihak Belanda akan menyetujui apa yang kalian minta dengan beberapa syarat. Saya Rowan dan di delegasi Indonesia akan menyampaikan keberatan dari pihak kami pada pihak Belanda, yang mana mereka telah menahan bangsa Indonesia dan telah melakukan ancaman penyerangan. Kami pihak Belanda melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Kami meminta Belanda untuk memindahkan pemerintahan ke Jakarta. Kami akan menyetujui beberapa syarat dan pertimbangan. Salah satunya ingin cara kerjanya hapuskan, dan kami selaku pihak Belanda sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Perundingan semacam itu dilakukan oleh Ketua Delegasi RI dengan Ketua Delegasi Belanda sebanyak 2 kali, 28 April 1949 dan 4–5 Mei 1949. Pak, kita lanjutkan tentang pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Ya benar. Bahkan perundingan tersebut telah kita bicarakan pada perundingan lalu. Kita berdoa saja semoga menemukan titik temu ya Raden. Ya. Saya Mr. Wem, perwakilan dari delegasi Indonesia akan menyatakan beberapa pernyataan, diantaranya mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilla, kerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, beserta dalam konferensi meja bundar dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan mengangkat kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Saya Van Royen, perwakilan dari deklarasi Belanda, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara ada di daerah-daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia, berusaha dengan sungguh-sungguh dan konferensi meja bundar segera diadakan setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Hal pertemuan ini adalah angkatan persenjataan Indonesia dan menghentikan semua aktivitas Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua wewenang perang, dan kedaulatan akan diserahkan ke Indonesia secara utuh dan tanpa syarat perjanjian Genur pada tahun 1848. Belanda Indonesia akan memindahkan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan bersama angkatan lalu Hindia Belanda akan menyerahkan semua kekuasaannya dan relakan terhadap Indonesia. Mungkin dari hasil perundingan apakah kedua belah pihak setuju? Saya setuju. Baiklah, kita akhiri dan menutup perundingan hari ini.